Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi qad wafaqa lil ilmi khairul khalqi wal tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Para jamaah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermulai untuk melakukan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya kita bisa istiqomah di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tema kita pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana kita ini berislam secara kafah. Karena banyak di antara kita itu di dalam melakukan kehidupan berislam itu ya sewajarnya saja. Kalimat sewajarnya itu bisa dikatakan kalau kita ini tidak berislam secara kafah berarti tidak wajar. Maka di dalam kesempatan kali ini kita akan coba mengkaji bersama-sama di dalam tafsir At-Tanwir tentang surat Al-Baqarah ayat 208 ini. Ayatnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 ini, ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kalimat ya ayyuhalladzina amanu ini adalah sebuah taksis, di antaranya panggilan bagi orang-orang yang beriman. Di Al-Quran itu ada dua, ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas. Maknanya kalau ya ayyuhalladzina amanu ini terkhusus bagi kita, umat Islam yang betul-betul beriman kepada Allah, yang masih ada hati selalu merindukan kepada Allah. Maka Allah memanggil dengan penuh kasih sayang ini sebagai bentuk cintanya Allah kepada kita. Dan di Al-Quran itu bapak-bapak, ibu-ibu, banyak rata-rata tentang ya ayyuhalladzina amanu daripada ya ayyuhan nas. Udkhulu fisilmi kafah. Udkhulu, masuklah kalian, melebu sapa sira kabeh fisilmi, di dalam Islam itu, di dalam sistem Islam itu. Ada yang mengatakan asilmi itu adalah Islam, ada yang mengatakan asilmi itu adalah sistem Islam, kafatan secara menyeluruh, secara total. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan juga janganlah kita ini mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, bahwasanya syaitan itu lakum bagi kalian semua aduwwum mubin, yaitu musuh yang sangat nyata. Nah, Bapak Ibu, para jamaah, bagaimana setan itu kok bisa nyata? Wong kita ketemu aja tidak pernah, hadap-hadapan juga tidak pernah. Nah, nanti coba kita kaji bersama-sama. Sebagai mukadimah dari ayat tersebut, di dalam tafsir ini dijelaskan bahwasanya ayat-ayat ini membicarakan langkah-langkah yang harus diambil bila seseorang ingin menjadi seorang muslim yang paripurna, yang kafah, yang utuh. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang berislam itu bagaimana sih kita ini? Kadang-kadang kita ini tidak sadar berislam kita ini seperti apa. Kadang-kadang orang mengatakan sederhana, pokoknya Islam itu sholat, zakat, puasa, haji cukup. Tetapi bagaimana caranya kita sholat dengan baik,
bagaimana cara kita zakat juga dengan benar, puasa kita juga dengan benar, haji kita juga benar, maka tentunya adalah kita ngaji. Nah, seperti ini, kajian-kajian ini adalah bagian penting daripada kita ini untuk menjadikan Islam kita ini secara kafah. Bila sudah memeluk Islam sebagai agama, maka dia harus mengislamkan semua kegiatan dirinya. Jadi saya panjenengan ini Pak harus mengislamkan bagaimana sih Islam kita ini. Jadi aturan apa untuk kita ini supaya kita ini bisa melaksanakan Islam itu dengan baik. Baik dalam kehidupan pribadi dan keluarga, kita ini juga harus berislam. Jadi panjenengan saya ini menghadirkan Islam di dalam kehidupan, baik secara pribadi maupun secara keluarga dan masyarakat. Jadi Islam itu memang mengatur semua Pak, mulai dari panjenengan tidur sampai nanti tidur kembali, itu diatur versi Islam. Makanya ada orang yang mengatakan jadi orang Islam itu tidak enak. Tidak enaknya apa? Diatur, mulai dari tidur sampai tidur lagi diatur. Bukan berarti tidak enak, justru ini malah enak. Ibarat kereta itu ada relnya, itu enak. Nah, kita ini berislam itu kalau dikasih rel itu enak, jalannya juga tepat, tidak bisa kita ini kan, dan pas. Nah, coba bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan naik kereta. Nah, itu naik kereta kan on time, tidak ada yang mengganggu alurnya, semuanya tepat. Paling selisih itu 5 menit, tidak lebih dari itu. Nah, coba kalau jenengan naik pesawat itu kadang delay, kadang juga di udara itu kalau semuanya pesawat mau landing itu gantian, itu sih muter-muter Pak. Nah, kalau kita ini berislam ini kayak naik kereta itu pas, tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, sesuai dengan itu, menyesuaikan keadaan kita. Dan Islam ini sangat mungkin untuk kita lakukan dalam kehidupan kita ini, sangat mungkin. Maka dari itu, di dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, itu harus kita hadirkan Islam. Jadi kayak Nabi Muhammad SAW itu ketika menjalani kehidupan itu tepat, sehingga dia mengatakan Nabi itu adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi jalannya Nabi kepada masyarakat itu menggunakan akhlak-akhlaknya juga dengan Al-Quran. Sebab bila hal itu tidak dilaksanakan, maka akibatnya adalah seseorang akan mengikuti langkah-langkah setan yang akan membawa bencana dalam kehidupan umat manusia. Maka Pak, kenapa Islam itu hadir di tengah-tengah kita yang seperti ini? Karena Allah itu saking senangnya dengan kita, maka Allah itu akan membuat rambu-rambu untuk kita, membuat langkah-langkah untuk kita. Dan kalau kita tidak ikut Allah Pak, pasti setan itulah yang akan mengajari kita. Maka dari itu hidayah ini selalu diberikan oleh Allah langsung kepada kita. Maka jangan sampai kita itu menyia-nyiakan hidayah itu. Pada pagi hari ini poin penting kita ada 5 hal nanti yang kita kaji pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana masuk Islam secara kafah itu. Yang kedua, jangan ikuti langkah-langkahnya. Yang ketiga, setan musuh yang sangat nyata. 4, cara agar kafah. Dan yang kelima adalah akibat tidak ikut Islam secara kafah. Bapak Ibu sekalian, para hadirin rahimakumullah, di dalam masuk Islam secara kafah ini, yang pertama, seseorang yang beriman harus secara totalitas melaksanakan ajaran Islam. Seorang beriman tidak boleh mengamalkan sebagian ajaran Islam dan mengabaikan sebagian yang lain. Gampangannya ngomong begini Pak, lek cocok tak lakoni, lek tidak cocok tak tinggal ngopi. Itu tidak boleh. Maknanya apa? Sekarang ini orang mencari enaknya. Lek cocok dilaksanakan, tidak cocok tidak usah. Kalau sudah demikian Pak, berarti kita ini iman sebagian, kafir sebagian. Nah kalau begitu rusak.
Padahal di ayat yang lain di dalam surat Al-Maidah ayat 5 itu, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluh. Barang siapa yang ingkar dengan satu ayat saja itu, maka faqad habita amaluh, maka amalnya akan lebur. Amalnya akan hilang. Nah, kalau kita mengumpulkan amal banyak-banyak, kemudian kita ini ingkar satu ayat, maka amal itu hilang semua. Dalam hal ini berislam itu memang agak susah bagi yang merasa tersiksa. Kalau tidak tersiksa dia akan enak. Ibarat panjenengan ini Pak punya GPS. Nah, kalau kita pergi kemana-mana sekarang pakai GPS. Dan Islam itu adalah GPS kita. Oh, tapi GPS itu katanya disasarkan sampai ke kuburan. Bahkan saya juga pernah Pak. Tetapi setelah saya kaji, kenapa kok sampai disesatkan ke kuburan dan sebagainya? Karena satu, sinyal saya ini lemah. Maknanya apa? Ketika saya panjenengan itu sinyalnya dengan Islam itu lemah, sinyalnya dengan Al-Quran itu lemah, maka panjenengan saya ini akan hilang. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama Pak. Maka Allah turunkan Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Meskipun di ayat yang lain zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Kenapa Allah membuat Al-Qur'an itu hudal linnas? Karena memang Al-Qur'an itu bisa memberikan obat bagi semua umat, bagi yang iman. Napunten, ada doktor tafsir UIN itu agamanya bukan Islam, tapi lek ngomong tafsir ngelontok, bahkan hafid Quran tapi tidak Islam. Nah, kira-kira bagaimana ini? Karena dokter tersebut itu iman dengan Al-Quran tapi belum bisa masuk Islam. Ruwet ya, dunia itu ruwet. Tapi ada yang Islam tapi tidak manut dengan Islam, itu ada. Bagaimana? Apa tidak ruwet dunia ini Pak? Yang sudah Islam diterangkan tafsir Quran tidak iman, tapi yang dia itu tidak Islam, hafid Quran, malah semua kehidupannya mengikuti Al-Quran. Diajak masuk Islam belum siap. Makanya di Islam itu sederhana, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Sehingga ketika berislam itu tidak tidak berat. Menjadikan Islam itu tidak kapok untuk masuk Islam. Karena semata-mata Islam itu memang hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nah, kadang-kadang manusia seperti kita ini sangat repotan. Kalau panas minta hujan, kalau hujan minta panas, repot memang. Nah, disinilah Pak, ada yang berislam tapi tidak ikut Islamnya, tapi yang tidak Islam malah kepingin diatur Islam. Ini luar biasa ini. Maka dengan demikian, bila seseorang sudah menerima Islam sebagai agama, hendaklah ajaran yang tertulis atau termaktub di dalam Al-Quran itu serta yang terkandung di dalam hadis Rasulullah SAW dilaksanakan dengan baik. Maka berislam itu memang harus totalitas. Nah, panjenengan saya ini kalau sudah berislam, mari kita ikuti Islam itu dengan baik. Jangan setengah-setengah. Mantapkan diri kita semua ini untuk mengikuti aturan Allah. Mantep. Istilahnya bahasa Jawanya madep mantep maring Gusti. Madep mantep itu maknanya kita ini betul-betul menghadapkan diri kita. Andaikan kepala kita ini ya diberikan pasrah kepada Allah, kita berikan. Kadang-kadang manusia masih mikir, iki kok lek ngene bagaimana? Kadang-kadang Islam itu aku ya iman tapi ya rada eman. Jadi iman dan eman itu selisihnya tipis, hanya I dan E gitu saja.
Maka harus kita sadari bersama kalau tujuan kita melaksanakan itu kadang masih setengah-setengah. Pengakuan terhadap ajaran-ajaran tersebut tidak boleh setengah-setengah. Walaupun seluruh ajarannya belum dapat dilaksanakan, maka seorang muslim itu tidak boleh menolak kebenaran ajaran yang belum dilaksanakan tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya tidak ini ya, mungkin ibu-ibu ini demi senang saya kepada panjenengan. Maknanya begini Pak, kadang-kadang ayat yang dibenci oleh ibu-ibu itu biasanya tentang poligami. Itu memang siapa sih orang yang mau diduakan gitu. Kalau bapak-bapak kan senang dengan ayat ini. Maknanya kenapa Islam itu begitu Pak? Kita harus tahu sejarahnya. Orang dulu itu, mohon maaf, istrinya itu banyak Pak. Bahkan punya selir, istri sendiri, selir sendiri. Maka oleh Islam itu didekrit dijadikan 4 itu semata-mata bukan untuk membuat begitu, tapi mengecilkan dari yang banyak itu menjadi cukup maksimal 4. Jangan dimaknai 9, karena ada yang memaknai 9 Pak. Masna, wasulasa, waruba, 2 dan 3 dan 4. Berarti dan itu kan plus 2 tambah 3 tambah 4, 9. Berarti ada yang menafsiri begitu. Ini yang tidak pas. Itu wau bimakna au, 2 atau 3 atau 4 atau. Jadi atau itu kan milih ya. Tapi kalau dan itu nanti 9. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau memang kita belum bisa melaksanakan itu, bahasa kita, ya Allah, saya belum bisa melaksanakan, kuatkan hati saya, istiqomahkan suami saya. Nah, caranya begitu, istiqomahkan biar tetap satu, tidak nambah gitu. Nah, itu yang ayat tadi. Satunya, biasanya juga kita ini masih belum iman Pak dengan hukum Allah. Contohnya, pencuri dipotong tangan. Ternyata beberapa kali saya melakukan kajian-kajian itu juga sama, belum terima. Padahal kalau kita angan-angan, pencuri dipotong tangan itu enak. Nah, pertanyaannya begini, maaf, saya tidak mungkin nanyain jenengan setuju atau tidak setuju. Saya anggap karena panjenengan ini, saya anggap setuju lah gitu saja. Meskipun saya yakin jenengan ada yang tidak setuju. Saya tanya kepada jenengan, kira-kira ada ndak di antara manusia kita ini yang ikhlas barangnya dicuri? Kira-kira ada yang angkat tangan yang ikhlas? Karena kalau ikhlas kan saya bisa daftar untuk mencuri. Maknanya Islam itu rasional. Ajaran Islam itu betul-betul bisa dihayati. Kenapa kok pencuri itu dipotong tangan? Ini yang menjadikan manusia itu harus berpikir. Al-qisasu hayatun, di dalam kisos itu ada kehidupan, sehingga tidak semena-mena orang-orang. Kalau orang mencuri itu dibagi dua Pak. Satu karena keinginan, yang kedua karena kebutuhan. Kalau orang mencuri karena butuh, hukumnya mencuri itu jadi halal. Contoh, dia tidak bisa makan, tidak punya duit, tapi dia harus makan. Sudah minta kemana-mana tidak ada yang beri. Maka ketika dia itu mencuri untuk makan, hukumnya boleh untuk makan, karena dia butuh. Ibarat panjenengan semua ini makan daging, yang daging itu baik bentuk bangkai maupun bentuk babi, itu diperbolehkan ketika kondisi darurat. Dan makna darurat itu dia akan sakit atau dia akan mati ketika tidak makan. Maka orang yang betul-betul lapar dan butuh makan, kalau tidak ada yang memberi, dia mencuri itu hukumnya boleh, hanya untuk
memenuhi makannya itu. Maka ada cerita, mohon maaf Tuan, daging ini halal bagi kami, haram bagi Tuan. Pada suatu ketika ada seorang raja berburu. Ketika berburu itu mencium masakan yang sangat sedap. Nah, ketika raja itu datang mau minta masakan itu, maka orang yang memiliki daging itu mengatakan, mohon maaf Tuan, daging ini halal bagi kami, haram bagi Tuan. Loh, kok bisa begitu? Disampaikan, ini adalah daging rusa yang mati kemarin dimakan oleh harimau. Maka daging ini tidak halal bagi Tuan, tetapi halal bagi kami, karena kami ini orang miskin yang butuh makan. Ya bisanya makan dengan begitu, maka itulah halal bagi dia. Maka dari itu melaksanakan hukum itu dalam keadaan kebutuhan yang sifatnya untuk hidup, maka diperbolehkan. Tetapi kalau mencuri karena keinginan, ini yang diproses. Keinginan. Maka ketika ada orang itu ingin, maka dia itu akan menghadapi dua putusan. Yang pertama, kalau mencurinya itu sampai 1 nisab, maka dia harus dipotong. Tapi kalau mencurinya tidak sampai 1 nisab, maka dia dibiarkan. Tetap dihukum tapi tidak dipotong. 1 nisab itu ada yang mengatakan 40 gram emas, ada yang mengatakan 80. Coba kita ambil yang agak banyak, katakanlah 80. 80 gram emas itu maknanya kalau kita kalkulasi 1 gram itu anggap saja 1 juta, berarti 80 juta. Kalau ada orang mencuri sampai 80 juta baru dipotong. Tapi kalau tidak sampai, tidak dipotong. Diperingatkan, kamu mencuri 1 kali, dihitung. Katakanlah mencuri sepeda motor harganya 10 juta, dihitung. Si fulan mencuri sepeda motor nilainya 10 juta, maka dihitung, Pak. Besok mencuri lagi, dihitung lagi, ditambah sampai, kalau sudah sampai 80, maka dipotong. Kenapa demikian? Biar kapok, biar jerah. Saya pernah ketemu dengan dokter hukum itu, dia juga mengatakan fungsi hukum itu ada 2. 1, memberikan efek jerah bagi pelaku, yang kedua melindungi orang sekelilingnya. Nah, para jamaah yang panjenengan sudah berangkat haji, Pak Haji semuanya ini, kalau di Mekah itu Pak, kita akan tahu barang itu tidak ada yang mencuri belas. Dompet di ujung ketika tawaf itu ya ada, tetap balik pun juga ada. Saya pikir-pikir, orang jualan ketika mendengar adzan Allahu Akbar, maka ditutup pakai selambu, ditinggal sholat. Pakai selambu itu tujuannya mengingatkan kepada masyarakat, aku tutup, ojo tuku. Nah, coba panjenengan praktekkan di Indonesia. Jenengan jualan gitu, dengar adzan ditinggal. Sampai mobil itu Pak di Arab beledukan itu apa ya? Ya banyak berdebu, banyak debunya. Dibiarkan di pinggir-pinggir itu dia tidak ada yang ambil. Nah, di kita ya jangankan di pinggir jalan, di dalam rumah aja ya juga itu kadang-kadang begitu. Maka Islam ini betul-betul luar biasa. Lah, seorang muslim harus berupaya dalam kehidupannya untuk memanifestasikan ajaran Islam, menjalankan kehidupan Islam itu secara sistemik. Dibuatkan sistem Pak, dalam dimensi yang utuh, tidak terpenggal dan terputus. Nah, saya panjenengan itu supaya Islamnya tepat, maka kita ini harus masuk sistem. Sistemnya apa? Panjenengan sudah memasukkan, saya nanti harus begini, saya nanti harus begini dan begini. Kalau tidak begitu Pak, setan itu pinter. Makanya jangan sampai kita ini membiarkan diri kita ini terlena. Sistem inilah yang menjadikan kita tidak bisa diserang dari beberapa sudut.
Makanya kenapa imam sholat itu mengatakan sawu sufufakum dan seterusnya itu, karena di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, setan itu bisa menyelip masuk ke dalam shaf kita, seperti halnya kambing domba yang menyelip di barisan-barisan. Saya juga mikir, Pak, setan kok bisa ikut sholat itu gimana, Pak? Tapi nyatanya iya. Saya panjenengan lek takbir Allahu Akbar itu ngelamun, dompetku mau nang ndi. Jadi setan itu pinter, Pak. Jenengan ibadah ya diikuti. Kok bisa diikuti? Nyatanya begitu. Kita ini baru sadar lah imam assalamualaikum, baru sadar itu assalamualaikum. Jadi sholatnya itu tidak terasa dapat berapa ayat. Wong sholat itu bisa ngolok-ngolok si imam kok. Kok bisa ngolok-ngolok gimana? Ketika imamnya amma yatasaalun, waduh kurang ajar ini. Panjang sekali suratnya. Imamnya diolok-olok begitu dalam sholat, tapi batin gitu. Kadang-kadang itu manusia. Maka sekali lagi berislam kita ini harus utuh dengan cara apa? Dengan cara memasukkan sistem itu. Sistem itu ada di dalam Al-Quran. Sistem itu yang menjadikan kita ini juga kuat. Nah, termasuk tadi saya sampaikan, kenapa GPS itu kita hari ini butuh, karena GPS itu bisa melihat keadaan. Nah, panjenengan kalau bepergian kan ngecek, iki daerah abang ini macet, ini tidak macet, hanya sebagai pembanding. Ketika saya dari Solo, kebetulan kakek saya meninggal di Tulungagung. Dari Solo ke Tulungagung itu saya GPS kan, diminta turun di tol Nganjuk. Mestinya turunnya di tol Kertosono kan lebih dekat. Kertosono keluar langsung menggok sedikit, begitu lebih cepat. Tapi ternyata dilewatkan tol Nganjuk, dilewatkan sawah-sawah, Pak. Saya tuh mikir, ya Allah. Tapi karena kita ini iman, dalam arti iman itu ya bismillah, percaya dengan map lah, daripada nanti tidak percaya tambah hilang. Maka ketika kita ini berislam, ya sudah pasrah dengan Al-Quran, karena itu sistem kita, Pak. Masuklah ke dalam Islam secara kamar dengan Al-Quran tadi. Alhamdulillah, keluarga yang dari Surabaya ke Tulungagung mestinya cepat. Justru kita yang dari Solo lebih cepat, bisa nyampe dulu. Maknanya apa? Dilewatkan sawah-sawah itu tadi, selama jenengan mobil ya ngeceknya mobil, jangan sampai mobil dipencet motor, berat. Saya dulu pernah motor saya pencet jalan kaki, dilewatkan kampung ya turun betul. Padahal saya salah mencet, mestinya sepeda motor, nanti benar kan. Nah, sistem itu lah kita salah pun juga salah. Maka berislam itu harus tepat. Itu diantaranya, Pak. Nah, yang kedua, kalau nanti sudah kita ikuti Islam itu, jangan tidak ragu dengan Al-Quran, sudah mantep, bismillah, maka Islam kita ini akan pas. Tetapi maaf, tidak mungkin setan itu akan membiarkan saya panjenengan tepat. Tidak mungkin setan itu membiarkan kita itu aman. Maka di poin kedua, janganlah kita mengikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Nah, makna khutuwat mengandung arti langkah-langkah yang dikaitkan dengan setan. Kata tersebut dalam bentuk jamak mengisyaratkan bahwa setan menempuh jalan itu bertahap. Loh, setan itu goda panjenengan itu bertahap, Pak. Tidak langsung. Karena setan itu ngerti panjenengan itu seneng ibadah, jenengan itu seneng ngaji. Setan itu, Pak, lek ngaji begini nih, itu di luar, tidak mungkin masuk. Mikirnya setan begini, ojo diganggu dhisik, percuma, ono ustadz itu percuma. Lah engko lek wis mari selesai metu teko lawang, gudon mana ndak apa-apa. Lho, maksud setan itu pinter, Pak. Wong zaman pengalaman mulai Nabi Adam sampai sekarang ndak mati-mati. Namun kita ini pengalamannya tidak banyak. Maka setan itu pinter betul, bertahap. Tidak mungkin menyesatkan saya panjenengan langsung, tidak mungkin. Jadi pelan-pelan, tahap-tahap, langkah demi langkah. Nah, jadi begini. Di dalam tafsirnya surat An-Nas itu, min syarril waswasil khannas, setan itu bisikannya bersembunyi.
Maknanya ketika setan itu bersembunyi, tidak memetui panjenengan, tidak mewujudkan dirinya, setan itu masih, akal sehatnya masih jalan. Tapi kalau setan itu sudah stres, dia akan muncul itu ngetok-ngetoki begitu Pak. Nah, kira-kira panjenengan lebih pilih mana? Digoda yang tampak atau yang tidak tampak? Tidak enak semuanya Pak. Sejatinya kalau kita ini berpikir begitu, setan itu pinter Pak. Contoh, menghadapi orang yang biasa, itu yang diantarkan ya yang setan yang kerucuk-kerucuk itu Pak. Ibarat catur itu ya yang prajurit depan itu loh. Itu coba gudun, jamaah GS itu gudun. Ketika prajurit itu tidak mampu, balik lapor komandan, wah jamaah GS ini kuat-kuat imannya, susah saya. Loh kan gak iso nggak cara-cara begitu, nggak bisa. Ternyata orangnya betul-betul kuat. Ngantuk, subuh ngantuk itu nggak ngantuk, ngaji kuat abot. Nah karena ketika begitu maka lapor itu yang turun ganti Pak, cuncum ini turun, Pak menteri-menterinya ini ganti turun, karena levelnya sudah berbeda. Nah maka godaannya itu mudah digoda, berarti cukup kelas prajurit saja. Nah karena panjenengan itu orangnya rajin ngaji, rajin ibadah, kekuatannya lebih kuat, nah maka yang turun menterinya Pak. Maaf, bahkan para kiai itu diajar oleh menteri-menteri itu. Jenengan tahu ceritanya Kiai Bal'am, Kiai hafid Quran lewat. Maka kadang-kadang kita mikir, panjenengan pirsa namanya Nabi Adam. Nabi Adam itu ketika diperintah Allah, ojo nyentuh pohon ini, tapi juga kena. Dan ada lagi beberapa kisah-kisah yang membuat kita juga harus memahami itu. Maknanya apa Pak? Kalau Nabi Muhammad saja di dalam surat An-Nas itu kena sihir, kita ini pun juga bisa kena sihir. Tetapi karena kita ini kembali kepada Allah, utuh kepada Allah, maka itu akan minggir Pak. Jadi kisah-kisah itu menggambarkan lolek Nabi ay kena apa meneh aku, bukan begitu. Itu menggambarkan kita ini harus ingat kepada Allah, kembali kepada Allah sehingga aman. Nabi itu sebagai kisah, sebagai ibroh, sebagai gambaran, bukan oh ya wis aku pasrah wong Nabi kena aku ya kena, bukan begitu. Tapi ketika kita ini mengikuti sistem itu, maka kembalinya begitu. Sehingga ada pelajaran, jenengan saya itu diminta untuk membaca trikul setiap pagi dan sore. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas setiap pagi dan sore. Habis subuh begitu, kemudian sama habis asar menjelang maghrib. Maka dari itu Pak, langkah-langkah saya itu pinter. Panjenengan saya lek orangnya ahli ngaji, sing godo itu ya setan sing ini Pak. Pinter betul. Nah kadang-kadang manusia tidak terasa, oleh pujian sidik itu senang. Nah kadang manusia itu digoda lewat pujian-pujian. Awakmu iki ahli ibadah, softmu itu pertama dewi, uang itu ndelok awakmu itu sip. Kalau sudah dipuji begitu mumbul. Nah biasanya mumbul itu lupa, itu ngeblak itu Pak. Memang dibuat melayang-melayang dulu, melayang-melayang kan tebal biasanya begitu. Maka jangan sampai kita tahu ini langkah-langkah yang begitu, sehingga setan itu musuh yang sangat nyata bagi kita. Nah panjenengan saya itu kalau ngomong setan itu nyata, ketemunya kapan? Tidak pernah ketemu. Tetapi maksudnya adalah setan adalah sesuatu yang menjerumuskan pada keburukan atau kejahatan. Itu fungsinya setan. Menjerumuskannya itu Pak, karena memang kita ini diminta untuk jatuh. Karena setan itu tidak mau panjenengan masuk surga dengan enak. Mintanya setan ya boleh aku masuk neraka, ya apa caranya umat manusia itu juga masuk neraka sama seperti saya. Itu sudah sumpahnya. Setan bisa berasal dari golongan manusia yang jahat, dan juga berasal dari jin yang jahat atau iblis.
Di dalam surat Al-Kahfi ayat 18, ayat 50. Kesombongan iblis dan kedurhakannya telah membuatnya dikeluarkan dari surga. Dia memohon kepada Allah untuk diberi peluang menggoda manusia, menjerumuskan manusia ke jurang kebinasaan. Allah memang telah memberikan peluang itu kecuali bagi hamba-hambanya yang soleh. Nah ini Pak, maka setan itu bisa menghajar kita ketika kita ini tidak dekat kepada Allah. Makanya iman kita ini pas turun, nah itu setan masuk. Nah bagaimana caranya iman kita ini turun? Di antaranya tadi menggoda panjenengan itu dengan pujian-pujian. Orang itu dipuji itu senang dipuji. Itu hakikatnya membuat kita ini melambung, lupa kalau Allah itu yang memberikan ilmu, lupa kalau Allah yang memberikan sehat. Masya Allah Pak, sekarang ini jangankan begitu, ngene lega aku sing turun kok gak ngatasi. Nah kadang-kadang begitu muncul itu, sombongnya itu muncul. KB kok aku, wah. Nah kadang-kadang begitu. Ya memang dia itu menjadi tokoh misalnya, tapi kalau sombongnya itu keluar, maka setan itu menyelinap masuk bisa. Tapi lek panjenengan itu betul-betul tawadhu, wirai, maka setan susah. Maka setan itu termasuk ada yang menceritakan kena dehemnya Khalifah Umar itu setan tidak berani. Mek dehem tok. Setan itu melayu. Karena Sayyidina Umar itu betul-betul luar biasa. Tawaduknya, wirainya, qanaahnya itu betul-betul terjaga. Nah, jadi takwa itu kan hurufnya 4. Ta, qaf, waw, ya. Ta itu tawaduk. Qaf itu qanaah, waw itu wirai, ya itu yakin. Jadi Sayyidina Umar itu betul-betul tawaduknya luar biasa. Jadi kalau jadi presiden, jadi raja, jadi khalifah, waktu itu ada seorang istri yang janda ditinggal suaminya perang. Nah ketika itu anaknya nangis, yang jenengan sudah banyak dengar cerita itu, masak batu itu. Maka ketika Sayyidina Umar dikatakan ini gara-gara Umar ngajak suami saya berperang mati, kemudian saya tidak bisa maka Sayyidina Umar pun ketika itu mendengar, tunggu ibu, saya ambilkan gandum. Diambilkan gandum, dipanggul sendiri. Ketika ajudannya atau teman-temannya ngomong, tak bawakan, jangan. Maukah engkau menerima amalku besok ketika nanti saya tidak tepat di hadapan Allah? Tawadhunya luar biasa. Tidak marah-marah, kamu kurang ajar, aku ini Umar, tidak begitu juga. Ketika putranya itu nangis sambat, putranya itu pakai bajunya bolong-bolong, dicublesi sama teman-teman pakai sodo kayak kita. Dilok nih anaknya presiden kok bajunya bolong-bolong. Datanglah ke ayahnya, ya ibaratnya begitu. Saya kok diolok teman ya, anaknya presiden bajunya bolong-bolong. Nah, saya tidak paham. Oh ya. Tidak lama kemudian pergi ke bendahara negara, mungkin ke Menteri Keuangan itu. Bu Menteri, saya pinjam duit. Loh, buat apa Umar? Ini anak saya mau beli baju. Nanti bulan depan waktu gajian tak kembalikan. Kurang ajar menterinya. Umar, ada enggak jaminan besok kamu usianya sampai bulan depan? Enggak, kurang ajar. Kalau ada jaminan, enggak apa-apa, saya keluarkan uang ini. Ini enggak ada jaminan gimana? Melihat kalimat begitu, kembali pulang, enggak jadi. Oh ya sudah, terima kasih. Mungkin saya panjenengan jadi presiden, oh tak pecat, nanti langsung di PLT gitu saya. Tapi Sayyidina Umar tidak begitu. Beliau tenang, balik pulang ke rumah. Namanya pemimpin itu ngomongnya bagus Pak. Anakku, nah, duduk sini. Nah, coba kamu hitung berapa lubang bajumu itu berapa.
dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba berapa? 6. Coba saya hitung lubangnya ayah. Lubangnya bajunya Sayyidina Umar dihitung. Jumlahnya 11. Nah, banyak mana nak? Banyak punya ayah. Ya nanti kalau banyak punya kamu tak belikan baju. Itu dalam rangka besok lagi gajian tak belikan. Masya Allah Pak, ternyata tidak begitu. Makanya cerita itu benar kalau orang itu takut dengan Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar itu tidak pernah bangun karipan, itu tidak pernah. Mungkin saya panjenengan sik karipan. Saya tadi remeh karipan saya. Sudah sholat langsung berangkat. Maknanya ini manusia seperti kita ini wajar. Maka harus betul-betul hati-hati. Hamba-hamba yang soleh tidak bisa diganggu oleh syaitan. Karena kita ini soleh, kita ini sering melakukan kajian kumpulan, maka itu yang menjadikan kita ini kuat, Pak. Nah, bagaimana cara agar kita ini menjadi Islam yang kafah? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, marilah niat kita ini semata-mata karena Allah. Kalau tidak karena Allah Pak, Masya Allah berat betul. Karena apa? Kalau niatnya karena Allah tulus, dimanapun kita berada aman. Ada orang maido gak maido itu biasa. Panjenengan tidak usah GR. Lihat ada orang yang seneng, mesti orang yang tidak seneng. Tidak usah GR. Nah kita ini diolok-olok orang itu biasa. Yang penting panjenengan itu sesuai dengan relnya, tidak masalah. Kereta pun juga diolok-olok. Numpak kereta itu kesuwen, sewengi-wengi. Mungkin ke Jakarta juga butuh 12 jam. Kesuwen. Biasa Pak orang ngolok-ngolok itu. Tapi kita pun juga tenang. Berislam kita itu, itu kok bendino ibadah. Kok gak ada waktu istirahat blas. Nah, kadang-kadang begitu diolok-olok. Padahal kita ini ya ibadah itu ya tidak banyak, cuma sedikit. Ya kalau Nabi sedikit-sedikit ibadah, kita ini sedikit ibadah. Berarti selisihnya cuma sedikit, tidak banyak. Maka kalau kita niatkan Allah Pak, ringan betul. Dipuji orang nggak dipuji, sudah karena Allah sudah. Kadang-kadang kita ini wis jadi pemimpin, melakukan sesuai dengan amanah, menunggu saya itu juga anak. Nah kalau kita ini tidak niat karena Allah, mesti ngerusuloh. Nah itu yang tidak boleh. Mungkin juga maaf kadang-kadang ketua takmir itu sudah menyiapkan dengan baik, sudah sampai mikir masjid dengan baik. Begitu itu saya itu, ini kurang, gak tepat ini. Sini begitu dong. Orang itu lemah itu gampang. Memang jenengan tidak usah kaget ada orang-orang itu. Dan jenengan harus tenang. Maka niatnya karena Allah, semua karena Allah. Kalau begitu ringan. Yang kedua, ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Beramal soleh, yaitu dengan cara melakukan penghayatan, pengamalan Islam secara utuh, meliputi 4 pilar penting, yaitu secara akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah duniawiyah. Nah ini yang harus kita pahami. Panjenengan saya ini melangkahnya 4 poin ini Pak. 1, akidahnya harus benar. Jenengan berakidah ini harus kuat. Tauhid jenengan harus kuat. Itu akan mantep. Yang kedua, akhlak kita harus baik sesuai dengan Al-Quran. Ini sebenarnya tafsirnya banyak Pak, cuman saya singkat saja biar tidak banyak-banyak. Akidah kita baik kepada Allah itu kita mantep, tidak ragu. Kayak sahabat Bilal ketika disiksa itu ahad. Disiksa itu ya kadang-kadang orang itu jangankan disiksa, dipecat aja wedi kok. Padahal belum disiksa itu, dipecat, konlek macam-macam, tidak belum ikut saya, tak pecat. Itu sudah takut. Maka kalau memang itu keadaannya rusak, maka tidak apa-apa. Makanya mestinya tidak pengen nyapres itu ya sing apik gitu. Kalau tidak cocok ya sudah, ini saya bantu rakyat karena rakyat itu kasihan, besok akan dimintai pertanggungan-jawab. Begitu caranya. Masya Allah Pak, rusak kita ini. Nah yang kedua akhlak.
Akhlak itu apa sih? Jenengan Nabi itu innama buistu liutamima makarimal akhlak. Akhlak itu apa? Orang ngomong moral, orang ngomong sopan santun, tata krama, semua itu masih tinggian akhlak. Jadi akhlak itu posisinya di atas. Kenapa? Karena akhlak itu segala sesuatu perilaku yang baik itu sudah menancap di dalam hati dan refleks. Maksudnya itu otomatis. Jenengan otomatis ketemu orang assalamualaikum, otomatis yang muslim salaman itu otomatis. Itu menunjukkan akhlak itu tinggi. Jadi tidak diperintah, itu sudah jalan. Jenengan bangun sholat malam itu akhlak. Kalau jenengan bangun otomatis itu akhlak. Karena sesuatu yang sudah di luar kendali kita, yang sudah kita kerjakan secara rutin, itu akan menjadikan akhlak kebiasaan bagi kita. Itu sudah menjadi habit, bahasanya begitu. Lah habit itulah menjadikan akhlak kita ini tertata. Makanya kalau jenengan itu baik, saya baik, jenengan baik, itu maknanya akhlak kita sudah masuk. Tidak usah diperintah bagaimanapun sudah jalan. Kemudian yang ketiga, ibadah. Dalam hal ibadah panjenengan harus kuat. Maksudnya kuat itu ibadah jenengan itu tinggal dibagi. Ibadah yang mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah yang mahdoh itu maksudnya ibadah yang asli, yang ibadah itu langsung kepada Allah. Maka disitulah ada prinsip-prinsip dalam ibadah. Kenapa prinsip dalam ibadah? Ibadah kepada Allah itu yang sifatnya mahdoh, diantaranya sholat, zakat, puasa, haji. Jenengan harus ikut aturan. Kalau tidak ikut aturan nanti bahaya. Man amila amalan laisa fi amruna fawaradun, maka akan ditolak. Yang ghairu mahdoh bebas, jenengan bisa beramal dalam bentuk apapun, itu namanya ibadah ghairu mahdoh. Dan yang terakhir muamalah duniawiyah. Nah, panjenengan bermuamalah itu Nabi menyampaikan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Anda lebih mengetahui, lebih paham tentang urusan dunia kalian. Gimana baiknya jenengan atur. Makanya ada yang mengatur pakai sistem ini, sistem itu, monggo. Yang penting baik. Yang penting tidak curang. Yang penting tidak culas. Yang penting tidak merugikan sesuatu yang ada di muka bumi ini. Maka itu penting bagi kita untuk melakukan menjadi Islam kita secara kafah. Jadi Islam itu Pak, jangankan ngebom, ngerasani orang udah tidak boleh. Kok sampai ngebom? Makanya saya kadang-kadang mikir, orang itu menteroriskan Islam itu sampai berapa perkara. Justru orang itu sekarang melihat Islam itu mau berduyun-duyun masuk Islam. Karena yang dianggap teroris radikal ternyata setelah dipelajari orang malah tidak menemukan Islam itu radikal, Islam itu teroris, tidak menemukan. Lah kalau radikal itu Pak, Masya Allah, mestinya Indonesia ini dari negara Islam. Ternyata tidak juga kan. Nah, Islam itu luar biasa. Yang ketiga, marilah kita ini mendakwahkan. Jenengan saya itu harus menyampaikan Islam itu begini loh, begini loh. Nah, supaya apa? Supaya kita ini menjadi kafah. Kalau kita ini menyampaikan Islam dengan bangga, berarti kita ini akan termasuk bagian daripada kafah. Dan yang keempat, ini yang penting, jenengan saya ini harus sabar dan istiqomah. Berislam itu kadang-kadang menemukan enak dan menemukan tidak enak. Nah, menemukan tidak enak itu diantaranya kadang-kadang jenengan siap-siap dipaido orang. Bahasa Jawa ini lek ono sumur mesti ono peceren. Lek ada yang senang mesti ada yang tidak senang. Ada yang baik mesti ada yang tidak baik. Itu mesti Pak, hukum alam. Nah, yang terakhir, akibat tidak Islam secara kafah. Ini akibat yang harus kita tanggung ketika tidak Islam. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hati-hati. Panjenengan saya itu nanti akan tergelincir. Tergelincir itu kepleset bahasanya. Kepleset dari kebenaran. Sak api-api itu benar. Lek ndak nurut Al-Qur'an, hati-hati. Ketoke bener tapi salah. Contoh. Dulu saya masih ingat perdebatan masalah Doli di Surabaya. Waktu itu wali kota itu tidak mau menutup Doli. Waktu itu wali kota
periode pertama tidak mau menutup noli. Ternyata ketika mau habis periodenya nutup noli. Itu waktu itu saya masih ingat, gara-gara yang dikeluhkan wali kota nanti, bagaimana masyarakat nanti sing jualan tukang becak di sekitar itu ekonominya akan mati. Nah, dipikir-pikir akal, betul Pak, dipikir akal. Tapi mohon maaf, kalau agama sudah ngomong begitu Pak, justru ada madorot yang lebih besar. Madorotnya besar. Madorotnya besar gimana? Masya Allah, anak-anak SMP, SD itu sudah ngerti Pak. Itu jangan-jangan nanti bisa praktek dengan temannya di sekolah, karena dia sudah tahu begitu-begitu. Maka akhirnya data ini diberikan ke wali kota waktu itu. Teman-teman melakukan kajian. Dan kami ini kan termasuk yang nolak pertama itu. Maksudnya demo saya. Waktu itu gara-gara Pak Gubernur, Pak Dekarwo waktu itu diingatkan oleh Pak Profesor Thohir Lut waktu pelantikan beliau. Pak Gubernur, Pak D, Anda Gubernur, saya Gubernur. Pak D kaget, gubernurnya ada dua. Saya ini gubernurnya Muhammadiyah waktu itu. Guyonan. Saya masuk surga Pak D, sampean tertahan dulu. Enggak ngomong masuk neraka, enggak, tertahan dulu. Tertahan. Loh kok bisa tertahan? Ada doli di Jawa Timur. Ketika itu selesai Pak, besoknya setelah pelantikan itu langsung Senin dikumpulkan MUI semuanya kumpul di Gerahadi untuk diskusi menutup itu. Kenapa? Karena wali kota Surabaya tidak mau. Akhirnya demo kita, teriak-teriak, tidak tutup-tutup juga. Tapi setelah itu kita berubah, membuat data diberikan ke wali kota. Ini loh Bu, bahayanya ini loh Bu. Anak SMP sudah tahu begini-begini, jenengan tahu. Akhirnya ibu wali kota waktu itu nutup. Nah, maknanya apa Pak? Kalau kita kaji, kebaikan tidak ikut Al-Quran belum tentu baik. Tapi kalau Al-Quran mesti baik. Jenengan harus mantep. Awas, tergelincir Pak. Setan itu pintar, ngipasi itu pintar. Makanya tadi itu kan tahap-tahap, tidak langsung setan itu. Tahap-tahap. Yang kedua, awas terjerumus dengan langkah setan. Langkah setan itu nggoda panjenengan Pak, tidak langsung. Makanya jenengan nonton film horor itu dibujuki saja. Orang-orang yang nonton film horor kan setannya mencekik begini, tidak begitu. Gaya sundar bolong, pocongan itu bohong-bohong saja. Itu film-film saja Pak. Tetapi hakikatnya tidak begitu. Gimana caranya itu jenengan yang asalnya lurus kepada Allah istiqomah itu belot, dikipasi. Kamu itu habis luar kota, sik kesel, turu ae gak apa-apa. Allah ngerti kok lek awakmu itu kesel. Wis gak usah tahajudan, gak usah. Kesel lah. Nah, satu Pak, pelan. Enggak langsung, enggak setan. Dipikir ya memang tetap jenengan saya itu dikencingi lah tidur. Tapi kalau jenengan kuat begitu bangun ya. Tapi setan pintar. Awakmu iki apalagi Pak Kiai Pak, nggoda Pak Kiai gampang Pak Maran. Awakmu iki kiai, pahalamu wis akeh. Awakmu iki ceramah, awakmu begini wis akeh barang. Tidure wong alim itu koyo ibadah. Wis tidur ae. Luar biasa Pak. Insyaallah lek nggoda itu pinter Pak. Makanya kamu lek berbuat dosa enggak apa-apa. Dosa titik ae. Engko istighfar hilang dosamu. Gitu Pak. Lek goda itu enggak langsung gitu, pelan-pelan. Jadi jebakan-jebakan setan itu luar biasa, terjerumus kita. Dan yang terakhir, awas menukar nikmat dengan laknat. Ini yang kadang-kadang terjadi Pak. Makanya ustadz-ustadz kiai itu bahaya. Ayatnya jelas, wala tastaru bi ayati samanan qalila. Janganlah menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Loh, lek akeh berarti oleh. Biasanya maaf, lek ceramah itu paling mentok 500.000, tapi nanti dia dikasih umpan 500 juta. Masya Allah Pak, siapa yang nggak bingung?
Pak Kiai biasanya fatwanya lurus kenceng dadi bengkong karena duit. Ini ceramah sampai gepeng itu begitu, tapi dia itu sampai begitu belokno sidik komisinya besar. Saya itu kadang dengar Pak, innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Orang-orang kafir itu menginfakkan, bayangkan. Wong kafir itu infak kepada kelompok mereka liyasuddu an sabilillah, membelokkan dari agama Allah. Nah, Pak Kiai itu ternyata bisa dibeli. Gitu, duitnya. Pokoknya Pak Kiai titip pesen besok ceramah gini ya, gitu. Nanti titip pesen begini, tolong jamaahnya dikasih fatwa begini loh. Pak Kiai begitu Pak. Makanya yang ditakutkan oleh Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar dulu angen-angen. Ada sahabat ngomong, ya Umar, kaifa anta? Kenapa kamu ini? Kamu ini kan orang aku agak susah. Loh, susahnya apa? Wong se-Arab itu ndak wani mbek awakmu. Bukan pedang yang saya takuti, bukan tembak atau bukan apa yang saya takuti. Yang saya takuti besok ada orang alim tapi memelesetkan makna, membelokkan arti sehingga kita ini terjebak pada itu. Dan jenengan sekarang tahu Pak, ada ustadz ngomong A, ada ustadz ngomong B, ngomong C, B, beda. Umat ini yang bingung. Nah, maka ini yang harus diwaspadai. Maka panjenengan saya itu biar selamat, siapapun ustadznya, yang penting bawa Al-Quran, menerangkannya dengan baik, itu yang diterima. Siapapun, meskipun gak terkenal tidak apa-apa, yang penting itu. Nah, gitu selamat Pak. Nah, kesimpulan pada pagi hari ini, marilah kita beragama dalam Islam ini harus kafah, utuh. Karena sesuatu yang kita kerjakan tidak tuntas, maka sama halnya kita memberikan ruang kosong pada diri kita. Kalau begitu, dan sangat mungkin itu akan diisi dengan yang lain. Nah, siapa yang ngisi? Bisa jadi setan itu yang mengisi kita. Setan itu yang akan menjerumuskan kita. Jangan kasih kesempatan setan itu masuk ke dalam hati kita. Sedikit ada celah, disitulah setan akan masuk. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kelancaran dan keberkahan bagi kita semua, sehingga kita bisa istiqomah dan menjadi husnul khotimah. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ada diskusi? Tidak ada. Sampun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.